Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai formation of oil di bagian diagenesis, katagenesis, dan metagenesis. Kelompok 9 sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Amalia Ferusyakila, NIM 74, ada Fadriyah Nurrahma, NIM 78, dan Selgina Soraya Munjida, NIM 79. Diagenesis sendiri merupakan proses pemadatan dalam kondisi suhu dan tekanan yang rendah. Nah, diagenesis ini terjadi ketika sedimen akuatik organik, yaitu protein, lipid, dan karbohidrat diendamkan. Mereka sangat jenuh dengan air dan kaya akan mineral. Nah, melalui proses kimia, pemadatan, dan mikroba selama penguburan, air dipaksa untuk keluar serta protein dan karbohidrat terurai membentuk struktur baru yang terdiri dari 2. Yang pertama itu bahannya terdiri seperti lilin yang disebut kerogen, dan satu lagi seperti tar hitam yaitu bitumen. Nah, untuk tahapan diagenesis sendiri terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu diagenesis dini, diagenesis pertengahan, dan yang ketiga adalah diagenesis akhir. Nah, untuk diagenesis dini yaitu peralihan dari senyawa stabil saat di permukaan bumi dengan menjadi senyawa stabil yang berada di kedalaman ribuan meter dengan suhu 40-42 derajat Celcius. Nah, pada masa inilah kerogen itu terbentuk. Nah, yang kedua yaitu ada diagenesis pertengahan. Diagenesis pertengahan ini terjadi proses aromatisasi atau senyawa rantai panjang membentuk senyawa aromatik, lingkar, dan mempunyai ikatan rangkap dengan elektron terdelokalisasi. Nah, untuk diagenesis akhir ini adalah proses yang terjadi yaitu penghelatan logam oleh senyawa organik yang terbentuk pada masa sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses katagenesis. Proses katagenesis ini berlangsung setelah proses diagenesis selesai. Proses diagenesis akan menghasilkan suatu kerogen. Nah, pada proses katagenesis ini kerogen akan kembali diproses. Nah, proses yang terjadi pada masa ini adalah terjadi suatu perekahan atau cracking yang sangat terlihat, di mana terjadi karena adanya degradation thermal sehingga mengakibatkan kerogen itu membentuk rantai hidrokarbon. Nah, katagenesis ini terjadi pada situasi dan kondisi tertentu. Dia letaknya itu jauh lebih dalam. Nah, biasanya suhunya sekitar 50-150 derajat Celcius. Dia memiliki tekanan sekitar 1,5 kilobar dan biasanya terjadi pada zona wet gas. Contohnya seperti propan, butan, etan, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana proses katagenesis ini dapat berlangsung? Proses katagenesis ini akan berlangsung ketika suhu dan tekanannya itu semakin tinggi dan mengakibatkan kerogen itu akan memadat atau terkompaksi seperti itu, dan dia akan melakukan penyusunan ulang sehingga jauh lebih padat dan lebih teratur. Nah, pada proses ini atom-atom seperti oksigen, nitrogen, sulfur mereka akan tereliminasi dari molekul kerogen. Jadi secara keseluruhan kerogen ini akan mengalami yang namanya proses pembebasan hidrokarbon. Nah, akibat dari thermal degradation itu juga akan mengakibatkan si kerogen ini akan mengalami proses yang namanya cracking. Pada proses akhir katagenesis sendiri, yaitu merupakan peralihan antara katagenesis menuju ke metagenesis, akan terjadi suatu proses pemutusan yang lebih lanjut yang akan menghasilkan hidrokarbon dengan rantai yang lebih pendek. Nah, biasanya hasil dari ini itu berupa gas dan mengandung sedikit hidrokarbon. Sekian penjelasan mengenai proses katagenesis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses metagenesis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa tahapan dalam pembentukan minyak bumi, seperti proses diagenesis, katagenesis, dan yang terakhir metagenesis.
Jadi bisa disebut metagenesis adalah proses terakhir dalam pembentukan minyak bumi. Nah, apa sih proses metagenesis itu? Jadi proses metagenesis adalah proses pembentukan minyak bumi di mana terjadi perusakan termal dari karakter senyawa berupa cairan menjadi residu berupa padatan. Nah, karena terjadi perusakan termal dari karakter senyawa menjadi residu, menyebabkan senyawa organik menjadi kekurangan hidrogen. Nah, ini mengakibatkan ada material-material yang sebelumnya tidak berguna menjadi material yang berguna, seperti intan dan segala macam. Kemudian, biasanya metagenesis ini terjadi pada suhu yang relatif tinggi, sekitar lebih dari 150 derajat Celcius. Nah, karena terjadi dalam suhu tinggi, biasanya proses pembentukan minyak bumi itu terhenti. Dan ikatan karbon atau ikatan CC itu terputus dalam proses cracking. Nah, dalam proses cracking ini akan terbentuk molekul dari pemutusan hidrokarbon. Biasanya senyawa yang dihasilkan itu berupa metana atau CH4, kemudian ada gas kering berupa dry gas, dan juga ada residual kerogen, yaitu ada karbon dan juga grafit. Seperti itu. Terima kasih.